Film dibuka di sebuah planet bernama Krypton. Terlihat seorang wanita bernama Lara L. Dia berhasil melahirkan anak hasil pernikahan dengan Jor-El, di mana Jor-El adalah penasihat utama Dewan tertinggi planet Krypton. Selanjutnya mereka memberi nama buah hati mereka yaitu Kal-El. Dan di sini terlihat Krypton sebenarnya sedang tidak stabil akibat aktivitas penambangan inti planet. Menyadari Krypton sedang berada di ambang kehancuran, Jor-El meminta kepada Dewan untuk menyerahkan kodeks genetika kepadanya guna menyelamatkan ras planet Krypton. Everybody here is already dead. That we evacuate the entire planet. Namun sebelum Dewan mengambil keputusan, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Zod yang mengkudeta dan membubarkan Dewan. Lalu ia membunuh salah satu pemimpin tertinggi Dewan Krypton, sementara Dewan lainnya ditangkap. What are you doing, Zod? Have led Krypton to ruin. These lawmakers with their endless debate. Dan ternyata Jenderal Zod merupakan teman lama dari Jor-El, di mana ia menganggap keberadaan Dewan Krypton ini yang menjadi penyebab planetnya berada di ambang kepunahan. Jenderal Zod kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jor-El. Namun di sini Jor-El melakukan perlawanan dan berhasil meloloskan diri. Lalu dia segera menghubungi istrinya menggunakan sebuah perangkat pintar yaitu Kalex. Kemudian ia kabur dengan bantuan hewan peliharanya yaitu Haraka. Menyadari bahwa Krypton akan binasa, Jor-El lalu mencuri kodeks genetik yang juga dicari oleh Jenderal Zod, di mana sebenarnya itu merupakan tindakan kriminal. Setelah berhasil mengambil kodeks, ia pun bergegas pulang dan memasukkan kodeks tersebut ke DNA putranya. Ia juga meminta kepada istrinya untuk menavigasi planet baru yang akan menjadi tujuan anak mereka. Dan planet tersebut adalah Bumi. Youngstar. Namun di saat sedang mempersiapkan peluncuran anaknya, Jenderal Zod beserta anak buahnya datang dan menyerang tempat tinggal Jor-El. Pertarungan antara Jor-El dan Jenderal Zod pun terjadi. Destroy it! Melihat pesawat luar angkasa telah diluncurkan, Jenderal Zod pun menjadi murka dan akhirnya membunuh Jor-El. Setelah itu, Jenderal Zod menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan pesawat itu agar Kal-El tak bisa lolos. Namun tiba-tiba pasukan Krypton datang dan langsung menghancurkan pesawat anak buah Jenderal Zod. Akhirnya mereka semua dikepung dan ditangkap oleh pasukan Krypton. Di depan pengadilan, Jenderal Zod sangat marah dan ia berjanji kepada Lara L kalau ia akan mencari serta menemukan anak dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. I will find him, Lara. Kemudian Jenderal Zod dan anak buahnya dibekukan dan diasingkan ke dalam Phantom Zone, di mana Phantom Zone adalah sebuah penjara dimensi bagi penjahat Krypton. Setelah itu, akhirnya Lara melihat akhir dari planet Krypton hancur dan ia baru mempercayai perkataan sang suami karena Krypton akan musnah. Sementara itu, pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh Kal-El akhirnya menembus atmosfer dan mendarat di bumi. Beberapa tahun kemudian di sebuah kapal kini Kal-El berganti nama yaitu Clark yang sudah dewasa. Di sana ia melihat kebakaran hebat yang terjadi sebuah pengeboran kilang minyak. Lalu Clark dengan cepat menuju kilang minyak tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Tim SAR pun datang untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Beruntung dengan cepat Clark menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba tiang bangunan itu mulai runtuh. Melihat itu Clark segera menahan reruntuhan besi tersebut dan dengan bantuan Clark akhirnya semua orang berhasil dievakuasi dan selamat. Namun Clark terjatuh ke dalam lautan.
Kita kemudian diperlihatkan ketika Clark masih kecil. Di sekolahnya, dia merasa terasingkan dan paling aneh sendiri karena kekuatan dan pendengarannya terlalu sensitif. Sehingga ia tak bisa mendengarkan semua jenis suara yang ada di sekitarnya. Penglihatannya pun demikian, di mana ia bisa menembus hingga tubuh manusia. Lalu ia kabur mengasingkan dirinya di sebuah ruang kosong. Di saat sang guru meminta keluar, tiba-tiba Clark menggunakan kekuatannya sehingga sang guru merasa kesakitan. Beruntung ibunya yang bernama Martha Kent datang untuk menenangkannya. Focus on my voice. What's wrong with me, Mom? Setelah beranjak dewasa, Clark selalu dibully oleh teman-temannya karena dianggap paling aneh. Tiba-tiba kecelakaan menimpa bus yang mereka tumpangi hingga terjatuh ke dalam sungai. Beruntung Clark berhasil menyelamatkan mereka semua yang hampir saja tenggelam, termasuk si tukang pembuli. Setelah kejadian itu, orang tua teman sekolahnya pun datang menemui orang tua angkat Clark, yaitu Jonathan Kent dan Martha Kent. Ia menjelaskan tentang beberapa kejadian di luar nalar yang dilakukan oleh Clark. Lalu Jonathan menemui Clark dan memintanya agar tetap menyembunyikan kekuatannya tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Lalu Clark menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan teman-temannya karena tak ada pilihan lain. Lalu Jonathan menunjukkan pada Clark pesawat di mana disitulah pertama kali ia ditemukan oleh Jonathan dan Martha saat masih bayi. Ia juga mengungkapkan bahwa Clark berasal dari planet lain. Ketika ia menelusuri sebuah benda yang merupakan sebuah kunci berlambang huruf S, dan setelah diteliti di mana benda tersebut terbuat dari unsur yang tidak ada sama sekali di bumi, Jonathan akhirnya menyimpulkan bahwa Clark adalah sebuah jawaban dari semua pertanyaan. And he sent you here for a reason, Clark. What that reason is. Kemudian kini Clark telah dewasa. Di saat Clark bekerja di salah satu bar, ia bermaksud melindungi seorang wanita yang mendapatkan pelecehan dari seorang supir trek semen. Namun yang ada, supir itu malah mengintimidasi Clark. Sebenarnya di sini Clark sangat marah dan ingin sekali mengepret supir itu. Namun si wanita menahannya dan meminta agar Clark tak menghajar supir itu. Akhirnya Clark pun pergi. Di saat supir itu akan kembali ke truknya, tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat truknya hancur. Di lain sisi, tepatnya di kutub utara Kanada, seorang jurnalis bernama Louis Land mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah penemuan pesawat asing yang diselimuti lapisan es berusia dari 20.000 tahun. Dan di sana ia bertemu dengan Kolonel Hardy dan ilmuwan Dr. Emil Hamilton. Look, let's get one thing straight, guys, okay? Malam harinya saat Louis sedang selfie dengan kamera B12, ia mendapati Clark menuju ke lokasi pesawat asing tersebut yang mencairkan lapisan es di dalamnya dengan kekuatan laser matanya. Clark pun kemudian masuk ke dalam. Saat ia akan mengaktifkan, tiba-tiba muncul robot seperti Kalex dan menyerang Clark. Ketika ia berhasil meletakkan kunci, tiba-tiba robot Kalex itu berhenti menyerang. Dan di saat pesawat mesin menyala, ia melihat penampakan Jor-El dan mengikutinya. Lalu ia menemukan kapsul hidrasi dan ada seseorang yang sudah menjadi mumi. Sementara Louis yang sudah masuk ke dalam pesawat, ia melihat robot Kalex dan ketika ia memotretnya, robot tersebut menyerang Louis. Beruntung Clark datang dan menyelamatkan Louis. Ia juga menyembuhkan luka Louis dengan menggunakan laser matanya. Di saat yang sama, petugas militer dikagetkan dengan getaran gempa lokal yang merupakan aktivitas pesawat asing karena telah diaktifkan dan terbang meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, Louis ditemukan sendirian yang telah selamat. Ia juga menuliskan artikel mengenai pesawat asing tersebut di Daily Planet. Namun pemimpin Daily Planet yaitu Perry White memutuskan untuk tidak mencetak dan menerbitkannya karena ia menganggap cerita Louis tersebut hanyalah khayalan. Tetapi Louis bersikeras menerbitkan artikelnya dengan bantuan media internet. Never gonna happen.
Di lain sisi, Clark akhirnya bertemu dengan Jor-El yang merupakan artificial intelligence. Jor-El lalu memperkenalkan dirinya kepada Clark bahwa ia adalah ayah kandungnya. Di sini Clark akhirnya mengetahui nama dirinya yaitu sebenarnya Kal-El. Kemudian Jor-El menceritakan tentang kisah planet asalnya yaitu Krypton, di mana sejak dulu kala Krypton telah mengirimkan prajuritnya untuk mencari planet tak berpenghuni guna ditempati termasuk pesawat yang kini berada di bumi. Ia juga menceritakan mengenai Jenderal Zod dan memperlihatkan lambang huruf S di dadanya, di mana simbol itu adalah sebuah harapan. Jor-El yakin bahwa Clark yang akan menuntun manusia bumi menuju kebaikan. Clark kemudian mendapatkan penjelasan bahwa sel tubuhnya telah menyerap radiasi matahari yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan matahari milik Krypton. Hal itu membuat Clark menjadi berbeda dengan manusia di bumi, di mana itu dapat memperkuat ototnya, sensitivitas panca inderanya, bahkan memperkuat kulitnya terhadap gravitasi bumi yang lemah, dan udara yang bersih membuatnya bisa terbang serta menjadikannya lebih kuat. Clark pun langsung menguji kekuatan dan kemampuannya, perlahan membuat perubahan terjadi kepada dirinya, yaitu kepercayaan diri kini mulai tumbuh. Di tempat lain, Louis kemudian melakukan investigasi terhadap Clark yang sebelumnya telah menyelamatkan dirinya. Ia menanyakan semua hal kepada orang-orang yang mengenal Clark, termasuk teman sekolahnya yang juga sempat diselamatkan oleh Clark. Louis pun perlahan mulai menemukan titik cerah hingga ia menemukan tempat tinggal Clark. I'd like to talk to you about your son. Setelah itu, Louis menemui Clark di pemakaman ayah angkatnya yaitu Jonathan. Kemudian Clark pun menceritakan tentang sebelum kejadian ayah angkatnya tewas, di mana pada saat itu mereka berada dalam perjalanan menuju ladang. Tiba-tiba sebuah badai tornado muncul yang akan menyapu bersih tempat mereka berada. Melihat itu, para pengemudi lainnya keluar dari mobil. Jonathan kemudian menyuruh semua orang untuk berlindung di bawah jembatan. Ia juga menyuruh Clark untuk membawa Martha. Namun di sini anjing peliharaan mereka terkunci di dalam mobil. Ia lalu kembali ke mobil untuk menyelamatkan anjingnya. Dan mobil-mobil pun mulai berterbangan dan menimpanya hingga membuat kaki Jonathan terjepit. Setelah anjingnya dan Jonathan keluar, tornado itu sudah sangat dekat, di mana ia tak akan bisa lari dari tornado tersebut. Saat Clark akan menolong ayahnya, Jonathan menahan Clark untuk tidak menolongnya karena akan ada banyak orang yang melihat kekuatan Clark. Akhirnya Jonathan pun tewas akibat tersapu badai tornado. Dengan dibebani rasa bersalah, Clark memutuskan mencari tujuan baru dalam hidupnya. Ia akhirnya berkeliling dunia selama beberapa tahun. Mendengar cerita dari Clark, Louis memutuskan untuk berhenti melanjutkan artikelnya dan bersedia menerima hukuman dari bosnya di Daily Planet. Louis menerima hukuman dan memutuskan untuk berhenti melanjutkannya, guna menghormati keputusan mendiang Jonathan untuk menyembunyikan identitas asli Clark yang sebenarnya. Reasons are for dropping it. Like this out there. Sementara itu, Clark kini kembali ke rumah ibu angkatnya. Lalu ia memberikan kabar kepada ibunya bahwa ia telah mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Dan Clark pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan ibu angkatnya. I'm not going anywhere, Mom. Di lain sisi, Jenderal Sunwig mendapatkan laporan tentang aktivitas luar angkasa yang tak biasa, di mana Jenderal Sunwig mencurigai benda yang terdeteksi itu sedang berupaya mencari jalan masuk ke bumi. Setelah itu semua warga dibuat heboh dengan berita yang ada di TV. Dalam siaran tersebut memperlihatkan pesawat asing atau UFO di atas langit, dan pada saat yang sama, Martha serta Clark juga menyaksikan hal tersebut. Tiba-tiba seketika terjadi pemadaman listrik serentak, dan tak lama tersiarlah sebuah pesan dari seorang yang tak mereka kenal, dan ternyata itu adalah Jenderal Zod yang mengirimkan pesan kepada penduduk bumi. Jenderal Zod rupanya berhasil kabur dari Phantom Zone dan kemudian mencegah transmisi dari pesawat mengintai serta melakukan perjalanan ke bumi untuk mencari Kal-El atau Clark. Jenderal Zod lalu menyiarkan pidato secara global ke seluruh perangkat TV dan smartphone, di mana ia menuntut penduduk bumi untuk menyerahkan Kal-El. Jenderal Zod juga menitip pesan kepada Kal-El agar ia menyerah, dan kalau ia tak mau menyerah, maka akan terjadi perang besar di bumi. To Kal-El, I say this, or watch this world suffer. Surrender within 24 hours. Sementara itu di kantor Daily Planet, Perry White menelpon Louis, di mana kali ini ia yakin bahwa Louis memang mengetahui tentang Kal-El. Namun Louis bersikeras untuk menutup mulut dan tak mau membocorkan apapun. Lalu Louis berniat kabur setelah melihat mobil Polantas datang. Akhirnya ia pun ditangkap oleh Pak Polisi setelah tersiar kabar di TV, di mana Louis adalah orang yang mempunyai informasi mengenai apa yang dicari oleh Jenderal Zod.
Di lain sisi, Clark yang tidak ingin terjadi sesuatu di bumi, akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri ke Angkatan Udara Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Sandwich. Clark kemudian dipertemukan dengan Louis dalam satu ruangan. Louis lalu mempertanyakan kepada Clark tentang huruf S yang ada di dadanya. Clark kemudian menjelaskan bahwa itu adalah simbol keluarganya di Krypton yang bermakna harapan. How about... Setelah itu, Clark atau Kal-El dibawa untuk menemui perwakilan dari Jenderal Zod, yaitu Komandan Faora. Ia juga meminta kepada Jenderal Sandwich agar Louis ikut bersamanya. Akhirnya mereka pun dibawa ke pesawat sing gede nemen. I'll go. Saat dalam perjalanan, Clark memberikan kunci secara diam-diam kepada Louis. Sementara itu, Faora sedang menyiapkan perangkatnya yang merupakan alat bantu pernafasan untuk Louis selama berada di dalam pesawat mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan Jenderal Zod untuk pertama kalinya. Dan dengan sangat mengejutkan, Clark ternyata tak bisa beradaptasi dengan atmosfer di dalam pesawat Jenderal Zod. Karena Clark sudah terbiasa dengan ekologi bumi sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Help him! Di alam bawah sadar Clark, Jenderal Zod menjelaskan tentang bagaimana ia bisa lolos dari Phantom Zone, di mana akibat meledaknya planet Krypton, mereka menggunakan Hyperdrive Time Zone untuk mengubahnya menjadi pesawat milik Jenderal Zod yang membawa mereka kembali ke planet Krypton, sehingga mereka menemukan sinyal dari pesawat asing kuno yang sebelumnya diaktifkan oleh Clark. Jenderal Zod mengungkapkan bahwa ia memiliki beberapa perangkat yang mereka sebut dengan War Engine atau mesin dunia, di mana War Engine berhasil diselamatkan dari Krypton yang juga bisa digunakan untuk mengubah bumi menjadi planet Krypton baru. Jenderal Zod lalu mengirimkan 2 pesawat kecilnya ke bumi, yang kemudian dideteksi oleh Angkatan Udara Amerika. Airspeed 380 knots. Di ruangan lain, Louis menemukan sebuah mesin dan ia lalu menggunakan kunci yang diberi oleh Clark untuk mengaktifkannya. Tak lama muncullah Jor-El yang kembali dalam wujud Artificial Intelligence. Jor-El lalu mengubah struktur atmosfer udara pesawat sehingga membuat Louis bisa bernapas tanpa alat bantu. Jor-El kemudian membantunya untuk meloloskan diri dan menitipkan pesan untuk menuntun Clark. Perubahan atmosfer tersebut ternyata mengembalikan kekuatan Clark yang sedang disekap. Clark lalu bertemu kembali dengan Jor-El, di mana Jor-El memerintahkan untuk menyelamatkan Louis dan bumi. You can save all of them. Jenderal Zod kemudian mendatangi rumah Martha untuk mencari pesawat yang ditumpangi oleh Clark sewaktu masih bayi. Setelah menemukan pesawat tersebut, Faora tak menemukan apa yang mereka cari. Hal itu membuat Jenderal Zod marah dan menghancurkan rumah serta memaksa Martha untuk mengatakan tentang keberadaan Codex. Tak lama kemudian, Clark datang dan langsung menghajar Jenderal Zod karena telah menyakiti ibunya. Setelah diajar sampai ke kota, Jenderal Zod merasakan keanehan hingga membuat ia kesakitan. Di mana hal tersebut sama seperti yang dialami Clark sewaktu kecil. My parents taught me. Tak lama pesawat tempur melontarkan serangan kepada Faora dan rekannya yang bernama 6X. Hal itu membuat mereka marah dan menyerang balik mereka. Kini pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Ketika Clark terdesak oleh 2 lawannya, Kolonel Hardy datang dan menggunakan helikopter lalu menembaki mereka. Namun rupanya semua itu sia-sia karena mereka kebal peluru. Akhirnya mereka diserang balik hingga heli mereka mendarat darurat. Beruntung Kolonel Hardy berhasil diselamatkan oleh Clark. Faora kemudian menghabisi satu persatu para militer yang menyerbunya. Sementara Clark dibuat sibuk dengan lawannya 6X. Dan pada akhirnya Faora terluka tergeletak setelah terkena tembakan rudal dari pasukan militer. Kemudian dibalas dengan penghancuran oleh pesawat milik Jenderal Zod yang datang untuk menjemput anak buahnya. Para militer akhirnya mengakui Kal-El sebagai sekutunya. Setelah itu Clark langsung menemui sang ibu di rumahnya yang kini telah hancur. This man is not our enemy. Louis kemudian datang dan memberitahu kepada Clark mengenai cara untuk menghentikan mereka. Clark, I know how to stop them.
Sementara itu di pesawat Jenderal Sud akhirnya mengetahui bahwa kodeks yang ia cari selama ini telah menyatu ke dalam DNA Clark. Jenderal Sud kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memulai invasi dengan meluncurkan War Engine yang kemudian mendarat di Samudra Hindia dan mulai melakukan transforming dengan menebarkan sinar melalui inti planet menuju pesawat milik Jenderal Sud. Transforming itu ternyata menimbulkan kerusakan yang sangat parah di kota tersebut dan pada akhirnya akan mengubah bumi menjadi planet Krypton yang baru. Sementara itu di markas militer, Jenderal Sandwich akhirnya menyadari akan hal tersebut setelah Dr. Emil memaparkan dampak yang akan ditimbulkan. Salah seorang petugas kemudian menghubungi Jenderal Sandwich bahwa Kolonel Hardy sedang dalam perjalanan bersama dengan Superman. Lalu Jenderal Sandwich menemui mereka termasuk Louis dan mengungkapkan rencananya, di mana pesawat Jenderal Sud menggunakan Phantom Drive yang bisa membengkokkan atau memanipulasi ruang. Maka dari itu, jika mereka mampu membuat dua drive itu bersinggungan, maka bisa saja akan tercipta semacam lubang, di mana itu akan menghisap mereka ke dalamnya. Setelah itu, Clark berangkat untuk menghancurkan War Engine yang ada di Samudra Hindia. Di lain sisi, Jenderal Sud akhirnya bisa beradaptasi dengan kondisi bumi. Lalu ia menuju ke pesawat Kryptonian dan mengambil alih kendali atas pesawat tersebut dari Artificial Intelligence Jor-El. So we can suffer through years of Di saat yang sama, Clark kini menghadapi War Engine. Sedangkan pesawat tempur Angkatan Udara Amerika mulai menyerang pesawat milik Jenderal Sud yang sedang melakukan transforming. Rupanya kerusakan gravitasi bumi membuat rudal-rudal yang ditembakkan malah terjatuh ke bumi tepat di kerumunan warga sipil. Perry White yang menyaksikan dari dalam gedung Daily Planet, ia memerintahkan untuk mengevakuasi secepatnya. Di luar gedung, Perry dan anak buahnya malah terjebak dalam situasi di mana salah satu gedung terdekat roboh dan menimpa mereka. Sementara itu, Clark dengan susah payah di sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia berhasil menghancurkan War Engine di Samudra Hindia sehingga menghentikan proses transforming dan membuat gravitasi bumi kembali normal. Di lain sisi, pada saat akan menjatuhkan mesin Phantom Drive yang mereka gunakan, rupanya kunci milik Clark yang berada di tangan Louis sudah tak bisa lagi digunakan. Otoritasnya telah dicabut secara otomatis setelah Jenderal Sud mengambil alih kendali pesawat sebelumnya dan menghapus otoritas Jor-El. Dari arah belakang rupanya Jenderal Sud menyusul dan berniat untuk menjatuhkan pesawat angkatan udara yang membawa mesin tersebut. Beruntung dengan tepat waktu, Clark datang dan menggagalkan rencana Jenderal Sud. Clark kemudian menghancurkan pesawat itu. Sementara itu, Dr. Emil kemudian berspekulasi memutar mesin yang macet dengan membuatnya terhindar dari sinar matahari. Dan hal itu rupanya berhasil. Namun tiba-tiba Faora datang dan memasuki pesawat mereka. Lalu ia menghancurkan seisi pesawat itu dan menghabisi pasukan militer. Di saat Kolonel Hardy terdesak, pada saat yang sama Dr. Emil akhirnya berhasil menekan kunci mesin hingga membuat Louis terlempar keluar. Sementara itu, Kolonel Hardy memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke pesawat milik Jenderal Sud. Dan hal itu membuat semuanya terhisap ke dalam lubang hitam. Clark yang melihat Louis terjatuh, ia langsung mabur menolong Louis. Melihat harapan satu-satunya bagi Krypton telah musnah, hal itu membuat Jenderal Sud bersumpah untuk membalas dendam dengan menghancurkan bumi beserta seluruh penghuninya. Pertarungan antara dua makhluk asal planet Krypton pun terjadi. Singkatnya, ketika Jenderal Sud terdesak, ia mencoba membunuh satu keluarga dengan menggunakan lasernya yang terpojok di stasiun kereta. Clark yang tak bisa melihat warga bumi dibunuh, ia dengan terpaksa harus menghabisi Jenderal Sud. Dan ketika Clark meratapi kematian rasnya, tiba-tiba Louis datang dan langsung menenangkannya. Setelah itu Clark bertemu dengan Jenderal Sandwich, di mana ia terus berupaya untuk mengetahui identitas asli Clark. Clark kemudian meyakinkan kepada Jenderal Sandwich bahwa ia adalah orang Amerika Tulen yang dibesarkan di Kansas. Ia juga membujuknya untuk mengizinkan dirinya menjaga keamanan bumi secara independen. trust you. Setelah itu Clark dan ibunya mengunjungi makam ayahnya Jonathan, di mana ia mengingat masa lalunya dan keyakinan Jonathan terhadap Clark untuk bisa membuat dirinya mengakses situasi berbahaya tanpa harus menarik perhatian publik. Namun Clark secara diam-diam menggunakan identitas sipilnya dan mulai bekerja sebagai jurnalis di Daily Planet serta menjadi rekan kerja Louis. Lois Lane.
Glad to be here, Lois. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.